Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi tentang hukum laut internasional, yaitu tentang zona tambahan dan landas kontinen. Anggota dari kelompok 5 yaitu terdiri dari Muhammad Nuriza Tisani Almilali, Ila Ayu Aupi, Ila Wahyu Oktaviana, dan saya sendiri Reni Anggreni. Yang pertama kita akan membahas tentang zona tambahan. Pada perkembangan konsep awalnya, zona tambahan ini sebenarnya berasal dari perundangan negara Inggris yang dikenal dengan Hovering Acts. Peraturan ini dibentuk karena adanya penyelundupan yang dilakukan oleh kapal asing yang dilakukan di laut pada jarak 24 mil laut dari pantai. Ketentuan Hovering Acts ini dirumuskan sebelum dikenalnya batasan 3 mil laut untuk laut teritorial. Namun, setelah dikenalnya batas 3 mil untuk laut teritorial oleh masyarakat internasional, Inggris ini menetapkan ketentuan 3 mil laut teritorial tersebut di negaranya dan di negara-negara jajahannya dengan eh, menyantumkan dua pengecualian, yaitu Doctrine of Constructive Presence, yang artinya jika suatu kapal mengirimkan kapal kecil untuk melepaskan tawanan, maka status kedua kapal tersebut tidak ada bedanya. Status kedua kapal tersebut sama, dianggap melanggar hukum laut dari negara setempat. Yang kedua yakni Doctrine of Hot Pursuit, yang artinya jika ada kapal asing yang melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum laut negara tersebut, maka pengejaran kapal itu boleh dilakukan sampai melewati laut teritorial ataupun sampai laut bebas sekalipun. Pada pasal 33 UNCLOS tahun 1982, zona maritim yang batas terluarnya ditentukan maksimum sejauh 24 mil dari garis pangkal, yang artinya 24 mil ini sama dengan 38,4 km dari garis pangkal. Dari ketentuan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan munculnya ide zona tambahan dikarenakan kebutuhan negara pantai untuk mengatasi kegiatan penyelundupan serta permasalahan imigrasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari zona tambahan merupakan melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan bea cukai, fiskal, sanitari, dan imigrasi. Bea cukai berkaitan dengan masuknya hasil tembakau dan minuman keras etil alkohol dan juga contoh lainnya. Jika fiskal berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara ke luar negeri. Jika sanitari berkaitan dengan melakukan kegiatan pengawasan. Kemudian yang terakhir yaitu imigrasi berkaitan dengan contohnya warga negara asing yang berpindah ke Indonesia ataupun sebaliknya. Bisa kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan bahwa zona tambahan diatur dalam UNCLOS tahun 1982 sejauh 24 mil ditarik dari garis pangkal, namun jika diukur atau ditarik dari laut teritorial, zona tambahan sejauh 12 mil. Mengenai hak dan kewajiban negara di zona tambahan. Sebelumnya mengenai zona tambahan tidak secara otomatis diberikan kepada suatu negara pantai, melainkan suatu negara pantai harus mengajukan klaim atas zona tambahan tersebut. Zona tambahan sendiri dapat diklaim selebar maksimum 24 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana hal ini disebutkan dalam pasal 33 ayat 2 UNCLOS 1982. Mengenai hak negara pantai, dasar hukumnya diatur dalam pasal 33 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwa negara pantai berhak untuk menegakkan peraturan perundang-undangannya, hanya yang berkaitan dengan masalah bea cukai, fiskal, sanitari, serta imigrasi. Sementara kewajiban bagi negara pengguna adalah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, serta berhak untuk melakukan lintas bebas atau yang biasa disebut sebagai freedom of navigation pada wilayah zona tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsepsi landas kontinen. Disebut juga dengan
terusan benua, yakni landas kontinen perpanjangan kedaulatan negara, pantai, dan kepulauan. Pada wilayah laut tertentu mengakibatkan adanya kepemilikan atas dasar laut di wilayah perairan yang disebut juga dengan landas kontinen. Pengaturan kepemilikan atas okupasi terhadap landas kontinen ini menjadi penting, karena landas kontinen menyimpan banyak kekayaan hayati maupun non-hayati, seperti mineral, minyak, serta kandungan gas, serta hewan hidup seperti lobster, ikan, dan kerang, dan seterusnya yang terdapat pada landas kontinen di suatu negara pantai. Selanjutnya ialah status hukum landas kontinen. Pada awal perkembangan landas kontinen ini banyak memiliki pro dan kontra. Sekelompok negara komunis yang menganggap bahwa landas kontinen dapat dimanfaatkan oleh semua negara, tetapi tanpa dimiliki negara manapun. Sedangkan beberapa kelompok negara menginginkan landas kontinen menjadi res nullius atau suatu wilayah yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara efektif oleh suatu negara. Pada akhirnya, UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara pantai hanya memiliki hak berdaulat atas landas kontinen sehubungan dengan eksplorasi hayati dan non-hayati. Baik, selanjutnya adalah pengaturan dari landas kontinen yang termuat dalam UNCLOS 1982. Di UNCLOS 1982 sendiri, pengaturan terkait landas kontinen termuat dalam pasal 76 sampai 85. Pada intinya, pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai konsepsi, kewajiban, dan juga hak-hak dari negara pantai berkaitan dengan landas kontinennya. Nah, yang pertama, pasal 76 di sini dijelaskan terkait definisi dari landas kontinen. Disebutkan bahwa negara pantai dapat menentukan batas luar landas kontinennya sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Namun kemudian keadaan geografis dari setiap negara berbeda-beda sehingga dimungkinkan bahwa landas kontinen dapat lebih dari 200 mil asalkan tidak melebihi 350 mil laut atau pada 2.500 meter isobat. Selanjutnya pada pasal 77 dijelaskan terkait hak-hak dari negara pantai berkaitan dengan landas kontinennya. Di sini dijelaskan tentang hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, meliputi mineral, sumber daya lainnya, seperti organisme hidup maupun sumber daya yang bukan makhluk hidup. Dan dijelaskan pula bahwa hak tersebut bersifat eksklusif, sehingga apabila ada pihak yang melakukan kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi, maka harus mendapat persetujuan tegas dari negara pantai. Selanjutnya pada pasal 78 di sini disebutkan terkait kewajiban dari negara pantai berkaitan dengan pelaksanaan navigasi dan hak-hak atas kebebasan negara lain yang tidak boleh dilanggar oleh negara pantai dalam pelaksanaan hak-haknya. Dengan kata lain bahwa sebagaimana kita ketahui negara pantai memiliki hak-hak atas landas kontinennya, namun perlu digarisbawahi bahwa dalam pelaksanaan hak-hak tersebut, negara pantai juga tidak boleh memberikan gangguan ataupun melanggar kebebasan navigasi dari negara lain. Selanjutnya pasal 79 dijelaskan kewajiban dari negara pantai untuk memberikan izin peletakan kabel dan pipa bawah laut di landas kontinen yang menjadi wilayahnya. Selanjutnya pada pasal 80 dijelaskan terkait hak eksklusif untuk membangun, mengesahkan, mengatur pekerjaan konstruksi, dan juga pengoperasian dari pulau buatan, instalasi, dan juga struktur. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa negara pantai memiliki hak yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi, dan struktur tersebut berkaitan dengan bea cukai, fiskal, kesehatan, hukum, dan juga imigrasi. Dan yang terakhir, negara pantai juga harus menetapkan zona keselamatan untuk menjaga keselamatan bersama. Selanjutnya, negara pantai juga harus memberikan informasi yang memadai terhadap pembangunan atau keberadaan pulau buatan, instalasi, atau struktur, dan sarana permanen. Selanjutnya, pada pasal 81 dijelaskan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengotorisasi dan mengatur pengeboran di landas kontinen untuk semua tujuan. Next, pasal 82 dijelaskan bahwa negara pantai harus memberikan pembayaran atau sumbangan dalam bentuk barang guna menghormati eksploitasi sumber daya non-hayati di landas kontinen melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Selanjutnya pada pasal 83 dijelaskan terkait kewajiban negara pantai untuk melakukan pembatasan landas kontinen dengan negara-negara lain berdasarkan hukum
sebagaimana yang termuat dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dan apabila terjadi sengketa maka diupayakan untuk mencapai solusi yang adil. Pasal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dan sengketa dari negara-negara yang memiliki landas kontinen yang berdampingan atau berbatasan. Selanjutnya pada pasal 84 dijelaskan terkait kewajiban negara pantai untuk melakukan pengelolaan dan publikasi dari peta dan koordinat geografis di mana garis batas luar landas kontinen dan garis batas yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir pada pasal 85 dijelaskan terkait dengan pembuatan terowongan, di mana kegiatan ini tidak mengurangi hak negara pantai untuk mengeksploitasi lapisan tanah melalui tunneling atau pembuatan terowongan, terlepas dari kedalaman air di atas lapisan tanah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.